Bismillahirrahmanirrahim. Biridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li taysir umurina wa li taysir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Anwa'ud dilalatil wad'iyya utawi iki kubab mertelakan pira-pira warna dilalah kang bangsa wadha. Dilalatul labdi ala ma wafaqa yad'una dilalatal mutabaqa wa juz'i tadammunan wa ma lazim fawaltizamunin bi'aqlin iltuzim. Dilalatul lafzi utawi nuduhaken lafaz. Dilalatul lafzi utawi nuduhaken lafaz ala ma ing atase makna. Wafaqahu kang mufakati apa ma ing lafaz. Iku yad'unaha ngarani sapa ulama ahli mantek ha ing dilalah dilalatal mutabaqati ing dilalah mutabaqah wa juz'ihi dina asyatana penjelasanna wa juz'i ta ay wa dilalatul lafzi ala juz'i ma wafaqahu yad'unaha dilalata tadammunin. Wa juz'ihi utawi nuduhaken lafaz ing atase juz ma wafaqahu utawi nuduhaken lafaz ing atase juz ma wafaqahu tadammunan ay yad'unaha dilalata tadammunin gitu. Iku ngarani sapa ulama ahli mantek ing dilalah tadammun. Boleh dan lo bating ngabuang ya Mas. Wa malazim sami wa dilalatul lafzi ala ma lazima ma wafaqahu wa ma lazim utawi nuduhaken lafaz ing atase makna lazima kang tetep apa ma ing atase ma wafaqah iku bahwa mangka utawi ma lazim iku iltizamun dilalah iltizam arane inil tuzima bi'aqlin in bi'aqlin iltuzim ta inil tuzima bi'aqlin lamun narimaden lazimi opo ma bi'aqlin ing dalem atau kelawan akal. Faslun fi mabahisil alfadhi utawi kiku pasal hale tetep ing dalem mertelaken piro-piro pembahasan piro-piro lafaz.
Mustamalul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma tala wa huwa ala qismaini anil mufrada kulliyin aw juz'in haitsu wujida famufhimu ishtirakinil kulliyu kasadin wa aksul juz'iyu. Mustamalul alfadhi idofat sifat kana mausuf ay al alfazul mustamalah gitu aja. Utawi pira-pira lafaz kang den gunakaken haitsu yujadu kapan-kapan tinemu apa mustamalul alfaz iku imma murakkabun ana kalane lafaz mustamal murakkab wa imma mufradu lan ana kalane lafaz mustamal mufrad. Fa awalun mangka utawi kang pertama teh murakkab iku ma lafaz mustamal dalla kang nuduhaken apa juz'uhu juz'ma ala juz'i ma'nahu ing atase pira-pira juz saking maknane ma biaksima kelawan sabalike lafaz mustamal tala kang nyanding apa ma wa huwa utawi ma tala iku ala kismaini tetep ing atase rong duman ani ngarepaken sapa ingsun al mufrada ing lafaz mustamal mufrad kulliyin rupane lafaz mufrad kulli au juz'iyin atawa lafaz mufrad juz'i haitsu wujida kapan-kapan tinemu apa matala famu fi mushtirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyu. Famu fimun mangka iku famu fimu ishtirakin mangka iku lafaz kang aweh paham ing ishtirak al kulliyu utawi lafaz mufrad kulli ka asadin kaya lafaz asad wa aksuhu lan iku sabalike kulli al juz'iyu utawi lafaz mufrad juz'i. Anwa'ud dilalatil wad'iyah, penjelasan tentang dilalah. Ilmu mantek kamari geus dicaritakeun bahwa pembahasan mantek ini
fokus utamanya adalah ta'rif dan qiyas. Ta'rif dan qiyas fungsi anu diieukeuna ya makna. Maknana bukan lafaznya. Cuman makna ya bisa ditangkapna ku lafaz maksudnya. Ya. Urang boga kerentes hate, boga ide-ide, ya orang lain gak akan memahami tanpa ucapkan. Ya. Nah, orang rek mendefinisikan sesuatu. Nah, geus aya dina pikiran orang ya definisina. Nah, maka anu aya dina pikiran ya kudu dikaluarkeun dengan berupa lafaz. Gitu. Sehingga nanti bisa dipahami oleh orang lain. Nah, cuma kadang-kadang kita dalam ide atau dalam pemikiran mah kieu kabayangna teh gitu mah. Terus milih lafazna atau milih kata-kata teh yang dipahami oleh orang lain berbeda. Ada. Nah, contoh lah umpamana. Dina ide urang teh umpama urang rek nyaritakeun diuk, tapi diukna teh diuk kan macam-macam. Aya diuk sila, ada duduk tawarruk, ada duduk iftirosh, ya. Ada duduk selonjor, ya. Aya duduk ucang-ucang, tumpang kaki. Itu kan bahasanya duduk. Secara umum bahasanya duduk. Ya. Maka kalau kita dalam ide kita umpama, kita ingin menyampaikan bersila, ya dina pikiran orang teh ngagambarkeun ieu si Jaid teh diuk bersila. Terus kok kita bilangnya si Jaid duduk. Kira-kira dipahami oleh orang lain kagambar henteu ta bersila. Moalnya. Nah, kita kena. Ieu ke urusanna jeung dilalah. Makna yang ingin kita sampaikan bersila. Nah, terus lafaz yang kita gunakan duduk. Jaid duduk. Tapi dalam pikiran urang teh masa hayang nyampekeun si Jaid teh dudukna bersila. Kira-kira nyampe moal makna bersila. Enggak akan nyampe. Ada. Kenapa tidak nyampe? Kita menyampaikannya dengan kata-kata duduk. Nah, artinya duduk ini adalah lafaz. Bersila adalah makna yang ingin kita sampaikan. Nah, antara duduk dengan bersila, kenapa kok tidak sampai kepada si mukhotob? Lamun orang ngomongkeun Zaid duduk, mukhotob ini tidak serta-merta memahami posisi duduknya bersila. Kenapa? Karena dilalahnya ini. Ya. Dilalahnya antara duduk dengan bersila bisa menunjukkan mana bersila tapi pakai dilalah iltizam. Sementara nanti secara kajian bayan ya kalau pakai dilalah iltizam ya, berarti nanti itu kalimat majaziyah. Ya, jadi nanti Zaid duduk. Jangan salahkan orang lain tidak memahami keinginan kita menyampaikan bersila. Kenapa? Karena antara duduk dengan bersila ini umum khusus mutlak mengasep. Ya, gedean kene duduk. Bersila itu khusus. Kalau duduk bisa tumpang kaki, bisa tarobu, bisa tawarruk, bisa iftiras. Itu duduk. Ada. Akhirnya lamun erek ngomongkeun Zaid bersila sehingga orang lain langsung bisa memahami ya jangan bilang duduk. Zaid bersila. Nah ini nanti dilalah lafaz bersila terhadap makna bersila yang ingin kita sampaikan ini dinamai dilalah mutlaq.
Itu enggak. Jadi artinya kira sebetulnya mantek tidak membahas masalah lafaz. Yang ingin dibahas mantek itu kaitannya yang urgen di mantek itu makna. Cuman karena makna tidak bisa dicerna oleh orang lain kecuali dengan menggunakan lafaz, maka mau tidak mau harus membahas lafaz. Tapi bukan dari sisi lafaznya. Bukan dari sisi lafaznya artinya bukan membahas umpama koimun harus dibaca rofa. Nah, ini namanya pembahasan lafaz dari sisi lafaz. Mantek itu membahas lafaz terkait bahwa lafaz bisa menunjukkan makna. Nah, pembahasannya apa? Ya tentang dilalah. Lafaz itu salah satu dal. Nah, makna adalah madlulnya. Lah di antara dal dan madlul ini adalah dilal. Jembatan antara lafaz menuju makna itu namanya dilalah. Nah, kenapa tadi saya katakan lafaz itu salah satu dal? Karena dal itu bukan cuma lafaz. Kita memahami sesuatu itu bukan cuma dari sekedar lafaz. Ayeuna urang ka Jakarta. Jalanna ka mana lewatna ya. Terus aya pelang-pelang tanya. Nah, itu udah dal itu. Itu dal. Nanti kita memahami, oh, kalau mau ke Jakarta lewat Pantura ke sini. Kalau lewat tol sini belok kiri gitu. Itu namanya ada dal, tapi dalnya bukan berupa lafal. Dalnya bukan berupa lafal. Maka di situ ada pembagian dilala. Ya, habis mau ya. Ada di dia. Kobong. Dilalah ayat dilalah lafdiyah, ada dilalah ghair lafdiyah. Itu Pak Ibu maksud ngomong Sunda. Rancangan pada protes orang Jawa. Mah ngomong naulah Sunda sih, ambil bisa ngerti sih gitu. Ayo ngomong bahasa Indonesia kayak ngomong ada orang. Ya. Kalau biasa pakai bahasa Indonesia. Dilalatul lafzi ala ma faqala. Dilalah ada dua bagian, ada dilalah lafziyah, ada dilalah ghair lafziyah. Ini bi'tibarid dalnya, melihat sisi dalnya, petunjuk. Nah, kalau berupa lafal, berupa ucapan, maka disebut dilalah lafziyah. Kalau bukan berupa ucapan, maka disebut ghair lafziyah. Ya bisa berupa tulisan, bisa berupa bahasa isyarat tangan, bisa kedipan mata, dan sebagainya. Ada. Itu bi'tibarid dal. Ada dilalah lafziyah, ada dilalah ghair lafziyah. Bi'tibari naon kurang anu nangkepna pemahamannya, ditangkap oleh siapa pemahamannya. Ini dibagi tiga. Ada dilalah wad'iyah, ada dilalah adiyah, ada dilalah akliyah. Ada. Jadi bi'tibari dalma dua, aya lafdiyah, aya ghair lafdiyah. Ya. Bi'tibaril mudrikna ya, anu bisa memahami na. Aya tilu bagian. Pertama wad'iyah, kedua adiyah, ketiga akliyah. Orang contohkeun hiji-hiji.
Dilalah ghair lafdhiyah lah Mas. Dilalah ghair lafdhiyah anu wad'iyah. Contoh paling gampang ya. Umpama di sekolah. Sekolah menetapkan sebuah peraturan bahwa bel kalau berbunyi 2 kali itu masuk kelas. Kalau berbunyi 1 kali berarti istirahat. Kalau berbunyi 3 kali berarti itu maknanya pulang. Nah, berarti ini dilalah bitibari dalnya bukan berupa lafaz, tapi suara bel atau suara lonceng. Tet. Mana? Hah? Istirahat. Ya. Tet. Masuk. Tet. Pulang. Dan semua siswa di situ paham. Nah, sudah diberitahukan oleh gurunya sebelumnya, itu sudah diberitahukan. Kalau bel 1 kali istirahat, 2 kali masuk, 3 kali pulang. Nah, maka ini ketika umpama ada bel 2 kali, tet, atau baru dak sekolah, anu kerja langsung guyup masuk kelas. Kenapa kok mereka langsung masuk kelas? Karena paham dari bel berbunyi 2 kali. Ini kata Pak Guru, kata Bu Guru suruh masuk kelas. Meskipun tidak ngomong Pak Gurunya. Cuma mencet bel 2 kali. Terus belajar. Tandung. Ya, setengah jam. Tet. 1 kali bel berbunyi. Surat udah. Nah, istirahat. Jarajan deui nya. Ucing-ucingan deui budak laletik tah. Ya. Terus masuk kelas deui nya, jam terakhir. Tet pulang. Ya. Berarti ada petunjuk dan ada makna yang ditunjuk di situ. Nah, tengah-tengahnya ada dilalah. Dilalahnya di situ disebut dilalah ghair lafdhiyah karena bukan berupa lafaz. Dilalah ghair lafdhiyah yang wad'iyah. Ya. Dibikin secara khusus oleh pihak sekolah. Wadenya di situ pihak sekolah. Bisa jadi di sekolah yang lain tidak seperti itu. Suara bel 1 kali maknanya bukan istirahat, di sekolah lain mah masuk bisa jadi karena wadenya berbeda. Gitu. Ya karena dilalah ghair lafdhiyah wad'iyah. Halo Kang. Ya. Siaran langsung na iya sih. Macetnya? Mohon. Coba kayak diulangi deh. Bisa asup tuh bro. Oke ya. Kedua, dilalah ghair lafdhiyah adiyah. Ya. Dilalah ghair lafdhiyah adiyah. Ini berdasarkan kebiasaan.
adat. Umpama si Jaed ya puguh-puguh beuteung keur lapar ya. Manehna aya nu ngaganggu. Terus matana molotot ya. Bungutna berubah memerah. Kira-kira mana nu katangkep ku urang tina perubahan wajah itu apa? Marah. Ada. Biasana jelema nahan marah itu ya gitu loh. Karena marah atau menahan amarah akhirnya mukanya memerah. Atau bahkan bisa jadi mana ya tergantung situasi juga. Ya. Merahnya wajah itu bisa jadi bermakna marah atau bahkan bisa jadi isinya adalah maknanya adalah malu. Ya. Naik angkot awewe nyegelis ya. Tapi keur nyeribut ditahan-tahan teu tahan. Nah itu ya. Sementara di angkot orang banyak nah, akhirnya wajahnya memerah. Merahnya wajah ini pertanda si wanita tadi malu. Berarti dilalahnya adalah dilalah ghair lafdiyah yang adiyah berdasarkan kebiasaannya seperti itu. Ya. Kedua. Yang ketiga dilalah ghair lafdiyah akliyah. Dilalah ghair lafdiyah akliyah. Seperti bangunan megah. Ya. Monas. Itu bukan berupa lafaz, itu sebuah bangunan. Tapi kita berpikir bahwa bangunan megah seperti itu nggak mungkin. Gitu. Kalau arsiteknya asal-asalan. Gitu. Hanya berarti secara logika kita memahami bahwa pembuat Tugu Monas ini seorang arsitek yang hebat. Seorang arsitek yang merupakan hasil seleksi. Ya. Ada. Itu dilalah ghair lafdiyah akliyah. Dilalah ghair lafdiyah akliyah. Ya, bagian dilalah yang ghair lafdiyah. Bagian kedua dilalah lafdiyah. Nah, dilalah lafdiyah mah anu dijelaskan ke musannif di dia. Dilalatul lafdi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah wa juz'i tadammunaw wa ma lazim fahuwa iltizamunin bi'aqlin iltuzim. Sacan ngobrolkeun kana dilalah lamun aya nu nanya maksud. Ari makna eujeng lafaz heula keneh mana maksud? Hah? Makna eujeng lafaz heula keneh mana? Lafaz heula apa makna heula gitu? Hah? Lafaznya. Heula ya benar. Kalau mana tahu jeung ayam. Heula mana tahu. Ayo. Ya secara pribadi baheula. Kira-kira urang teh di diri urang saacan lapad ya. Geus aya makna can. Nu rek diomongkeunana teh lapad kan ucapan. Sebelum Anda berucap,
apa yang akan Anda ucapkan itu sudah ada dalam pikiran kita apa belum? Hah? Belum? Berarti pemikiran. Nah, yang kita bahas ini dalam diri kita sendiri, belum ke orang lain belum. Nah, kalau ke orang lain mah jelas lafaz dulu, baru dia mencerna makna. Tapi di kitanya loh, di kitanya sebelum kita mengeluarkan lafaz, sebelum mengeluarkan kata-kata, itu sudah ada di dia teh, geus aya makna lain. Ya. Aing teh kubah ngomongna itu. Bogoh mah bogoh, pasti eta. Ya, tapi aing keder ngomongna teh kumaha. Padahal mah nya puguh sampai ngartieun nya wingbok. Kan sakitu unggulnya. Tapi kan keder sih eta teh. Aing wingbok asana teh katro pisan ngomong wingbok. Ya, cari kata-kata yang lah. Nah, di situ lah. Ya berarti artinya nah, posisi antara lafaz jeung makna secara di mutakalim itu lebih dulu makna. Ya. Sebelum kita bicara makna atau tujuan atau apa yang ingin kita sampaikan itu sudah ada dalam pikiran. Nanti terus dikeluarkan, ditangkap oleh si mukhatab, si mustame, si pendengar, atau kalau tulisan berarti si pembaca. Nah, ditangkap oleh si pembaca, yang lebih dulu ditangkap adalah lafaz. Nah, maka untuk bisa mencocokkan antara apa yang ada dalam pikiran kita dengan si mustame, dengan si mukhatab, nah, ya diperlukan kesesuaian jembatanana. Ya, nah, ulah sampai orang mamaksudna diomongkeun a teh untuk mewakili hayang dahar gitu. Ya. Ngomongna a, ari ditangkap ku si mukhatabna a teh sebagaimana hayang nginum. Itu kan beda. Nah, contoh lah. Orang Sunda bilang atos. Ya, dahar can atos. Itu kan? Atos. Nah, nu dimaksudna. Sudah makan. Atos. Dahar can atos. Ya. Kadang iku urang Jawa. Ya. Kadang iku urang Jawa atos teh naon? Teuas. Ya. Lah ya berarti aya perbedaan jembatan yang digunakan satu kata. Ya. Anu diomongkeun ku si orang Sunda atos teh maksudna sudah, mewakili makna sudah. Ari nu dipaham ku si orang Jawa karena atosna dipahamna sebagai bahasa Jawa, akhirnya yang dipahami maknanya adalah teuas. Jadi nyambung moal tah. Kan tidak nyambung jadinya. Nah, kembali deui. Ketika kita ingin menyampaikan makna kepada mukhatab, ya, maka diperlukan benar-benar dilalahnya ini harus pas dulu. Ya, supaya nanti si mukhatab tidak salah memahami. Ya, ya. Seperti kasusnya tadi Mai. Lamun Mang Ai hayang nyampaikeun jaed bersila, ya, makna yang ingin disampaikan dina pikiran teh, informasi yang ingin disampaikan si jaed teh sedang bersila semedi. Nah, itu Bang Ai ulah ngomongna si jaed sedang duduk. Si jaed lagi ngapain? Si jaed sedang duduk. Kenapa? Bukan berarti salah, tapi tidak akan langsung mengena, ditangkap oleh si mukhatab sebagai mana apa yang kita pahami. Jaid duduk itu bisa jadi duduk santai, bisa jadi duduk ucang-ucang angge, bari udud. Ya.
Padahal apa yang kita sampaikan, makna yang kita sampaikan itu jahit bersila. Ya. Jadi itu salah sahalamun gitu. Ketika ayana mukhotob menangkap jahit duduk ini sebagai duduk nyarande, bari ngalamun. Padahal apa yang kita sampaikan adalah jahit sedang khusyuk bersila, semedi. Ya. Ada? Nah, kajian ilmu mantek dilalatul labdi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah. Nah, kalau memang ingin menyampaikan jahit bersila ya, supaya gampang heula kacarna kusi mukhotob kusi same pakai dilalah mutabaqah. Nah, katakan saja langsung ulah. Ya gitu, jahit duduk bisa ente mutabaqah tadi. Ya mau bisa karena bersila. Aja. Orang ngomong kena mana yang ingin kita sampaikan sudah ada. Bersila. Ya. Maka mutabaqah untuk menyampaikan jahit sedang bersemedi, duduk bersila khusyuk, ya katakan jahit atau bahasa Arab zaidun, umpamanya mutarob. Tarob itu duduk sila. Mutarob dia. Berarti ini kita pahami duduk bersila. Nah, dilalahna lafad mutarabbi terhadap makna bersila ini namanya dilalah mutabaqah gitu. Ya. Atau dina contoh lazim di nama insan menunjukkan makna hayawanun atik. Nah, cekal tadi ya heula makna tah heula lafad lamun disimuta kalimah heula makna. Ya, contoh dina penggunaan umpamana ketika kita mengatakan seperti ini. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min tin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Nah, berarti status kita di sini Mangai bukan mutakalim. Kita ini mukhotob, membaca tulisan orang lain. Nah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Insan di dia maknana naon? Nah, secara wad'i insan teh hayawanun natik secara wad'i. Nah, khalaqal insan di dia menunjukkan mana hayawanun natik henteu. Masa menunjukkan mana hayawanun natik henteu. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan insan. Nah, insan itu hayawanun natik itu di dia mintin dari tin, ya. tanah liat. Bisa menunjukkan hayawanun natik. Bisanya hayawanun natik. Nah, berarti penggunaan kata-kata insan di sini ya, menunjuk makna hayawanun natik. Berarti di dia dilalah mutabaqah alias masuk dina bahasa musonif dilalatul labdi penggunaan lafaz ala ma wafaqah terhadap makna yang sesuai dengan makna wad'inya. Akur jeung makna wad'i. Beda jeung kieu. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wan nabatat.
Segala puji bagi Allah yang menciptakan insan dan nabatat. Nabatat itu tumbuh-tumbuhan. Nah, ya bisa tuh kurang dimanai hayawan natik seperti di atas. Kalau kita paham tentang dilala, jelas di sini insan harus kita maknai sebagai hayawan. Bukan sebagai hayawanun natik. Kenapa? Karena disandingkan dengan nabatat. Ya kok bisa sih ketika disandingkan dengan nabatat mana insan jadi hayawan saja? Nah, kesesuaian mana insan dengan nabatat, ya, lamun di diagramkan ini sama-sama bagian dari jismun namin. Ya. Handapna hayawan, terus pinggirna nabatat. Artinya insan mah ayana dina sabawah hayawan dah. Nah, jadi ngarendengkeun insan jeung nabatat tidak sejajar. Yang sejajar dengan nabatat adalah hayawan. Nah, maka penggunaan kata-kata insan di sini ya, jangan dimanai sebagai insan hayawanun natik, tapi cukup dimanai hayawan saja. Nah, dilalah tersebut penunjukan mana insan terhadap mana hayawan saja dinamai dilalah tadomun. Kenapa kok dinamai dilalah tadomun? Mana hayawan adalah bagian dari makna wadok insan, yakni hayawanun natik. Kita ayo. Wajuz'ihi tadammunan. Terakhir wa malazim. Wa malazim Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, khalaqal insan. Nah, ada kata insan lagi, maaf. Nah, dia insan itu insan. Nah, mana insan di dia? Khalaqal insan bisa teh lamun dimanai sebagai hayawan natik. Bisa. Artinya kira-kira lamun kurang di mana lazimna baelah. Ya, dimanai sebagai makna lazim supaya lebih untuk bahasa Jawa pemananan spesifik, lebih khusus. Ya. Karena apa? Kedepannya allamahul bayan. Allamahu kang ngawulangi sapa Ar-Rahman ing insan al-bayana ing bayan. Siapa insan siapa yang ditaklim dengan al-bayan? Nah, insan yang mana? Apakah semua insan? Nah. Ya, insan mana nu alamul bayan? Insan anu qabilul cek bahasa mah anu daek ngaji le. Nah, kira-kira lamun tidak belajar terjadi mual allamahul bayan. Jadi berarti mana hayawanun natik
bisa di mana dipakai mana insan di dia, tapi aya nu lebih mengena karena apa? Karena kedepannya adalah alamahul bayan. Gitu. Maka insan di sini untuk bahasa ningali dilalah mah make mendingan make wama lazim. Ada ay wa dilalatul lafzi ala ma lazima fa huwa dilalatul tizamin. Disebutna dilalah iltizam. Ya, disebutna dilalah iltizam. Ada paham enggak? Masuk. Jadi tiluanana ada sarua insan. Ya. Tapi dengan menggunakan pemahaman tentang dilalah ini kita bisa memaknai insan sesuai dengan lebih nanti kalau lebih mungkin mengena dengan apa yang diinginkan oleh si mutakallim karena status orang di dia adalah mukhotob. Nah, status orang tak lamun umpamana maca tulisan orang lain sebagai pembaca, ya, maka kita menyelami pemahaman si penulis. Ada. Lah untuk memahami kata-kata si penulis, ya diperlukan itulah pemahaman tentang dilalah. Beda ketika kita posisinya adalah mutakallim. Kalau posisi kita mutakallim, maka kita berusaha untuk tidak terjadi salah pemilihan kata. Seperti tadi lah mengayu. Lamun erek nyampe ke si Jaid duduk bersemedi bersila, ulah padu ngomongkeun Jaid duduk. Karena nggak bakalan kena. Nggak bakalan kena. Iya duduk, sila juga duduk, tapi duduk kan macam-macam. Ya. So. Aya nu tilu tadi dijelaskan, disebutna dilalah, lafdiyah, wad'iyah. Dilalah, lafdiyah, wad'iyah. Ada. Kan lah masalah ikhtilaf nama. Sebagian iltizam bukan wadiyah. Ulama-ulama bukan wadiyah kata melah baik. Sementara ini orang ngomongkan eta teh bagian dina dilalah lafdiyah wad'iyah. Nah, anu kadua dilalah lafdiyah bagian dina dilalah lafdiyah adiyah. Kan berarti betna terus beres sama ya. Adiyah seperti jelema aduh. Ya, kata-kata aduh ya. Atau mana ya. Nah, itu biasanya orang sedang sakit. Dan berarti adiyah. Aya nu akliyah seperti kita mendengar orang di tetangga sebelah sedang ngobrol, kadenge ngobrol, berarti atau orang ngadenge ucapan ngadenge lafaz. Nah, dari ada obrolan itu, ya, kita memahami bahwa di rumah itu ada orang, ya kan? Ya, ada orang. Itu berarti akli, pemahamannya disebut akli. Dilalah lafdiyah akliyah. Ya. Nah, dina dilalah iltizam, khusus dina dilalah iltizam maksudnya, ya. Bahwa iltizamun in bi aqlinil tuzun. Aya syarat. Jadi tidak serta-merta ayeuna semua lafaz bisa dimaknai ya, dengan menggunakan makna lazim. Atau dengan setiap makna lazim tidak. Makna lazim yang bisa dipakai kalau memang lazimnya adalah lazim zihni atau lazim akli.
Berarti dia perlu dipahami tentang lazim tema non luzum itu adamul intikad, sesuatu yang tidak bisa pisah, ya, tidak bisa dilepaskan. Lazim dah. Saya makna lazimnya minimal harus lazim dhihni atau lazim akli. Nggak boleh lazim khoriji saja. Berarti karena orang lazim itu aya lazim akli, aya lazim khariji, aya lazim akli wa khariji sekaligus. Aya lazim akli faqat, aya lazim khariji faqat, aya lazim akli wa khariji sekaligus. Orang contohan anu lazim akli faqat. Seperti ama, mana ama buta. Ketika dimanai sebagai adamul basar. Ama itu tidak melihat. Berarti secara langsung, Mas Ed, ya. Secara langsung orang bisa memahami mana basar. Ya. Ketika kita memahami mana ama, bahwa ama adalah adamul basar, berarti secara langsung orang teh paham tentang basar. Ari lolong teh naon? Ai lolong teh henteu nempo. Bisa ngomong lolong henteu ngomongkeun henteu nempo, berarti sorangan geus nyaho can mana nempo. Oh, geus ngarti nya. Tadinya berarti ama ieu ngamulazama kana basor ngamulazama kana mana ama. Kalau dimanai bahwa buta atau ama ini adalah adamul basor. Berarti basor ini lazim daripada ama, tidak bisa dilepaskan. Cuma lazimnya adalah lazim akli, bukan lazim khoriji. Kenapa? Wong dina kenyataan mah ya buta ya beda dengan melihat. Ya. Kalau ada buta berarti tidak ada melihat. Kalau ada melihat berarti tidak ada but. Kan gitu. Itu fil khorijnya. Tapi kalau fil aklinya ketika dimanai ama adalah adamul basor, buta itu tidak melihat, maka otomatis antara melihat dengan buta secara pemikiran itu tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda memahami ama adalah atau kalau Anda memahami buta adalah tidak melihat, maka otomatis Anda sudah memahami melihat. Jadi ya. Meskipun antara melihat dengan buta dalam kenyataan tidak bisa bertemu. Nah, kalau ada buta berarti tidak ada melihat. Kalau ada melihat berarti tidak ada buta, kontras. Nah, yang karena lazim akli. Lazim akli. Aya lazim khoriji. Lazim khoriji mah seperti hitam dengan gagak. Nah, hitam adalah lazim dari gagak. Nah, gagak, apal gagak ab? Apal? Pernah manggil, pernah? Pasar manuk? Bisa di dalam. Nah, gagak. Nah, secara khoriji di lapangan orang nempo gagak pasti hidup. Sehingga tidak perlu disebutkan gagak hitam. Karena setiap gagak yang kita temukan pasti hitam. Nah, berarti hitam karena lazim khoriji dari gagak. Meskipun secara nalar kita boleh-boleh saja ada gagak warna putih, boleh-boleh saja ada gagak warna hijau, boleh-boleh saja secara nalar pemikiran.
Nah, karena lazimna lazim khariji. Ketiga lazim akli wa khariji. Nah, lazim akli wa khariji contohnya seperti genap, sifat genap terhadap angka 4 umpamanya. Secara akli genap tidak bisa dipisahkan dari angka 4. Kalau 4 ya berarti genap zauj. Nah, secara khariji juga sama. Kalau ada 4 berarti ada sifat genap. Genap tenan. Tidak ganjil genap. Tidak ganjil. Zaujun au fardun kan itunya. Al adad imma zaujun au fardun. Nah, ana cokot adatna hiji angka opat. Nah, opat ini sifatnya adalah zaujun, angka genap. Bilangan genap. Sarojeng tilu mah bilangan ganjil, fardun. Ganjil. Tanya. Oke. Ulangi kesimpulan anak. Dilalah ya. Ayat 2 bagian, ayat dilalah lafziyah, ada dilalah ghair lafziyah. Masing-masing daripada lafziyah dan ghair lafziyah ini ada wad'iyah, ada adiyah, ada juga akliyah. Berarti 6. Ya. Secara tafsil ada 6 dilalah. Ya. Tadi contoh-contohnya sudah selesai semua. Aduh, gitu lah ngomong bahasa Indonesia teragok. Yes. Faslun fi mabahisil alfaz. Mustamalul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma tala wa huwa ala qismaini anil mufrada kulliyin aw juz'in haitsu wujida famufhimu ishtirakinil kulliyu ka'asadin wa aksuhul juz'iyu. Pasal dina ngabahas membedah lafaz. Mustamalul alfaz, lafaz yang digunakan, lafaz yang berlaku. Berarti ini nanti mengeluarkan lafaz yang tidak berlaku. Ya. Mustamalul alfaz ini menafikan lafaz yang tidak berlaku. Umpamana kata dibalik-balikan. Ya. Tomat dibalikin jadi tamot. Ada dibaca dari belakang. Itu tidak berlaku. Atau dibalik di oper suku kata. Duduk oper suku kata yeuna dikaharepkeun jadi duk. Nah, ini tidak mustamal namanya. Dalam bahasa Arab itu seperti itu, umpamana koma Zaidun. Ya. Terus kok kita bilangnya mako Zaid? Nah, ini tidak berlaku ini. Jangan sakarep dewek. Ya. Artinya tidak bisa menggunakan kata ya,
yang tidak umum dipakai. Nah, yang dibahas di sini adalah lafaz yang mustamal saja. Kalau tidak mustamal enggak dibahas. Kata-kata yang dipahami secara pribadi baik atau secara komunitas khusus saja, itu tidak dibahas di sini. Ya, kayak kan ada bahasa-bahasa atau komunitas khusus. Oh, enggak bahasa alay gitu. Ya. Mustamalul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufrad. Secara garis besar dalam bahasan mantek, lafaz mustamal ini dibagi dua. Ada lafaz mustamal murakkab, ada lafaz mustamal mufrad. Awas. Ada lafaz mustamal murakkab, ada lafaz mustamal mufrad. Dina kajian nahwu, orang is kenal ya, aya mufrad, aya murakkab. Ya. Aya mufrad anu muqabilna tasniyah jama', aya mufrad anu muqabilna jumlah. Nah, dina kajian mantek pun ada istilah murakkab, ada istilah mufrad, cuman beda pengertian tentunya. Pengertian dalam kajian mantik yang dinamakan murakkab adalah madalla juz'uhu ala juz'i ma'na. Madalla juz'uhu ala juz'i ma'na. Al-murakkab huwa madalla juz'uhu ala juz'i ma'na ya. Biasanya zaman juz'u karena ajza. Ajza ma'na. Lafaz yang juznya menunjukkan terhadap juz, bagian-bagian dari maknanya. Madalla juz'uhu ala juz'i ma'na. Ini kalau kita kupas definisinya. Kita ambil jalan untuk posisi pemahaman dibalik karena kurang dikeluarkan heula. Madalla juz'uhu, dari kata-kata madalla juz'uhu, berarti bisa diambil satu makna bahwa yang namanya lafaz murakkab ini harus berjuz. Nah, artinya kalau tidak berjuz, malalahu juz'un, lafaznya tidak memiliki juz, maka tidak bisa disebut murakkab. Contoh seperti hamzah istifham. Ini tidak berjuz, maka tidak bisa disebut lafaz murakkab. Kedua, madalla juz'uhu ala juz'i ma'na atau ala ajza'i ma'na. Dari bahasa dalla ala ajza'i, dalla ala ajza'i, bisa diambil, dikeluarkan malahu juz'un lakin laisa lahu ma'nan. Ini juga bukan murakkab. Malahu juz'un lakin laisa lahu ma'nan. Lafadznya berjuz tapi juznya ini tidak bermakna. Contoh, Zaidun. Ada juznya enggak? Ada. Zaid, ya, dal. Ya.
Nama seseorang Zaidun, kata-kata Zaidun ini berjuz. Ada bagian-bagiannya mana berupa huruf-huruf zai, ya, dal. Tapi juznya ini tidak mengandung makna. Berarti ini juga kategorinya bukan murakkab. Karena murakkab mah harus madal la juz'uhu ala juz'i ma'nan. Artinya syarat kedua untuk bisa murakkab setelah harus berjuz adalah juznya harus bermakna. Kalau juznya tidak bermakna berarti tidak bisa disebut murakkab. Ketiga, dari kata-kata definisi madal la juz'u ala ajzai ma'na ini bisa diambil syarat untuk menjadi murakkab adalah juznya juz maknanya ini, nah, makna yang ditunjukkan oleh si juz lafaz maksudnya, juz lafaz harus bermakna. Maknanya ini harus bagian dari makna keseluruhan. Maka ketika malahu juz'un, malahu juz'un lahu ma'nan lakin laisa min ajza'il maknal maksud, juga bukan murakkab. Lafaz punya juz, juznya bermakna, tapi makna juz itu bukan bagian dari makna keseluruhan, maka tidak bisa disebut murakkab juga. Contoh, seperti ada orang namanya Abdullah. Ada orang namanya Abdullah. Ceritanya ini nama orang. Ya. Abdun punya makna. Lafaz Allah juga punya makna. Abdun maknanya al-muttasif bil ubudiyah. Lafaz Allah maknanya ya adzatul wajibul wujud. Az-zatul wajibul wujud al-muttasif bi jami'il kamal al-munazzah an jami'in nuqsan. Ini tidak. Tapi apakah makna ini merupakan makna bagian dari makna keseluruhan? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ini hanya sebuah nama. Ada orang namanya Abdullah. Berarti makna ini tidak merupakan bagian dari makna nama ini. Ya Abdullah itu. Ya iya. Ada. Bukan hamba. Tidak peduli apakah dia menghamba atau tidak. Jadi bukan bagian dari mana maksud lah intinya gitu. Termasuk nanti umpama nama panjang umpamanya. Ya sudah itu hanya nama saja. Berarti tetap bukan lafaz murakkab gitu intinya. Padahal secara nahwu itu geus murakkab. Abdun dan secara nahwu sudah murakkab, tapi secara mantek kalau ini sebuah nama berarti bukan murakkab. Jangankan cuma dua susunan ini. Ya. Panjang umpamanya, ya. Berebet panjang namanya Ana Alhabu ilal Madrasah, tapi nama siapa nama kamu? Ana apa? Panjangnya apa? Ana Alhabu ilal Madrasah. Ya sudah itu berarti bukan lafaz murakkab, itu lafaz mufrad saja. Gitu. Yang keempat, dikatakan lafaz murakkab itu syaratnya harus di samping 3 syarat pertama tadi, mana yang keseluruhan mana ini, mana lafadznya ini harus dimaksud, harus dituju. Artinya begini,
Contoh umpama ada manusia, ada orang namanya hayawanun natik. Rada mirip kaki lo ya. Aya insan, aya jelema ngaranna hayawanun natik. Ari mana insan teh hayawanun natik. Siapa nama kamu? Hayawanun natik, Pak. Dalam diri si orang itu ya ada hayawanun, ada makna hayawanun natik kan? Ya. Tapi makna hayawanun natik yang itu ya, bukan merupakan makna maksud. Nah. Asal. Maka untuk menjadi murokab, kembali deh, syaratnya adalah pertama harus berjuz, kedua juznya harus bermakna, ketiga makna dari juz tersebut adalah bagian dari makna keseluruhan, keempat makna keseluruhannya memang dituju, diinginkan. Kalau tidak dituju, tidak maksudah, berarti juga bukan lafaz murokab. Nah, kalau bukan lafaz murokab siapa? Ya tadi, ya. Wa biaksi matala. Berarti nanti disebutnya lafaz mufrad. Biaksi matala kebalikan daripada matala teh tadi teh. Ya, mufradun. Imma murokabun wa imma mufradun. Nah, mufradun eta matala. Ya. Imam mufrad. Wa huwa ala kismaini anil mufrada kulliyin aw juz'in haitsu wujida fa mushtirakinil kulliyu kasadin waksul juz'iyu. Wahwa ala kismaini matala anil mufroda. Lafad mustamal mufrod. Mas beres murakab mada. Beres. Aina lafad mustamal mufrod. Ya dibagi dua Mas. Pembagian ini berdasarkan tinjauan maknanya. Berdasarkan tinjauan makna. Lafaz mufrad dibagi dua, ada yang kulliyun, ada yang juz'iyun. Ada yang kulliyun, ada yang juz'iyun. Kumanu kulliyun? Famu fi mushtirakinil kulliyu kasadin wa aksuhul juz'iyu. Lafaz mufrad kulli adalah lafaz yang memberikan pemahaman makna istirak. Memberikan pemahaman istirak. Contoh seperti lafaz asadun. Ya cek bahasa umuman nu gampang ya. Mana istirak teh, mufhim istirak teh manana umum gitu maksudnya. Mana istirak teh. Cuma diperjelas ya lah. Mufhim istirak ini nanti fit ta'akul ya. Fit ta'akul. Dia harus mufhim istirakin fit ta'akul. Bukan fil kharij harus aina mustarak bi kasratil afrod, bukan. Tapi fit ta'akul. Meskipun nanti tidak ada afrodnya atau bahkan afrodnya cuman satu. Itu nanti kuliun. Kali ini kuliun adalah mufhim istirakin. Orang contohan genep ya, contohnya. Pertama contohnya syarik. As-syarik. As-syarik itu maksudnya syarikullah atau syarikul bari.
Kedua, contohnya seperti ilahun atau al-bari. Ketiga, contohnya seperti kedua lah Bahruz Zibik. Ketiga seperti ilahun. Keempat seperti syamsun. Kelima seperti insanun. Keenam seperti nikmatun. 6 kata, 6 kalimat ya, 6 lafaz. Semuanya ini adalah lafaz mufrad kulli secara mantek sebutanana. Kenapa? Karena mufimus tirokin. Mufimus tirokin. Fitta'akulnya, mufimus tirokin fitta'akul. Adapun fil khorijnya, kalau kita lihat kenyataannya, ya, syarik. Mana syarik itu sekutu. Maksudnya sekutu Allah. Asyarik sekutu Allah. Ayat itu sekutu Allah. Fil khorijnya. Dalam kenyataannya ada tidak? Enggak ada. Jadi secara khariji tidak ada isi daripada asyarik. Ya. Tapi fit ta'akul ma ini adalah mufimus tirakin. Ini adalah lafzun mufradun kulliyun. Kedua, Bahruz Zibik, laut perak. Ayat tuh, fil khorij lautan anu isina lain cai tapi perak. Gaya. Tapi fit ta'akul ini adalah lafaz mufrad kulli. Mufimus tirakin. Meskipun tidak ada afrodnya. Yang ini mustahil ada afrodnya, yang ini tidak ada afrod tapi mungkin ada afrodnya. Mungkin saja, tidak mustahil. Itu bedanya. Contoh ketiga seperti ilahun atau albari. Orang sok ngamanana Tuhan atau pencipta. Secara fit ta'akul itu mufimus tirakin, tapi fil khorijnya ilahun hanya satu. Tidak boleh ada yang lain. Mustahil ada yang lain. Syamsun. Ya, nama bintang yang tiap pagi itu. Ya, Syamsun. Ya. Salah satu kaukabun. Kaukabun Hariun disebutnya. Istilah bahasa Arab kaukabun Hariun. Bintang tiberang. Dari timur muncul pagi-pagi, ya, terus terbenam di barat. Ya. Itu secara fit ta'akul boleh-boleh saja isinya banyak, meskipun fil kharinya cuma satu. Contoh kelima seperti insan, hayawanun, natik tadi. Ya, fit ta'akul ya mufimus tirakin. Fil kharinya juga banyak afrodnya. Nikmat, afrodnya terbatas. Kalau nikmat banyak afrodnya tapi tidak terbatas. Jadi 6 contoh kuliun ini mewakili ada yang tidak ada afrod dan mustahil. Ada afrodnya. Ada yang tidak ada afrod tapi mungkin ada afrodnya. Ada yang afrodnya cuma satu dan mustahil ada yang lain. Ada yang afrodnya cuma satu tapi mungkin ada yang lain. Ada yang afrodnya banyak dan terbatas. Ada yang banyak serta tidak terbatas. Ini pembagian kuliun dari sisi khorijinya. Melihat afrodnya.
melihat afrodnya. Ada yang tidak berafrod sama sekali dan mustahil ada afrodnya. Ada yang tidak berafrod sama sekali tapi tidak mustahil. Ada yang afrodnya cuma satu dan mustahil ada yang lain. Ada yang cuma satu tapi tidak mustahil ada yang lain. Ada yang afrodnya banyak tapi terbatas. Ada yang afrodnya banyak tapi tidak terbatas. Nah, semuanya bagian dari kuliun. Kebalikan dari kuliun wa aksuhul juz'iyyu. Ya, sebaliknya adalah lafaz mufrad juz'i. Ya, contoh umpamanya nama-nama Zaidun, ini juz'i. Nama kota Mekah, ini juz'i. Nama negara umpamanya Jepang, Jerman, Malaysia, juz'i. Nama-nama benang. Cek bahasa istilah nahwu mah isim alam. Ini masuk kategori lafaz mufrad juz'i. Ini ya. Wa awalan lidzatin bi andaraj wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal Mas. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jali tabadat lahum syumusul marifara au mukhaddiratiha munkashifa nahmadu jalla alal in'ami bi ni'matil iman